Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore semuanya anak-anakku semua. Semoga kalian selalu sehat. Kita akan melanjutkan materi hereditas. Kali ini kita akan masuk ke penyimpangan semu hukum Mendel. Ingat, untuk hukum Mendel itu kalau persilangan monohibrida perbandingan F2-nya fenotipnya adalah 3:1. Tapi kalau persilangan dihibrida perbandingan fenotip F2 adalah 9:3:1. Ada beberapa ahli yang melakukan persilangan tetapi tidak mendapatkan angka seperti pada 9:3:1. Ada yang 15:1 dan sebagainya, sehingga namanya menyimpang, maka namanya penyimpangan semu hukum Mendel. Nah, bentuk penyimpangannya adalah pertama, atavisme itu 9:3:1, polimeri 15:1, kriptomeri 9:3:4, kemudian epistasis 12:1, dan gen komplementer 9:7. Ini bukan 9:3:1, ini juga bukan, tapi semuanya melalui koridor pola hukum Mendel karena ini ada angka 16, 16, 16, 16. Maka namanya penyimpangan semu, masih menurut aturan Mendel. Oke, sekarang kita lanjut yang pertama. Atavisme itu kemarin sudah kita mulai, ini hanya tinggal melanjutkan. Ada 4 macam pial pada ayam: walnut atau single, pea atau biji, rose atau gerigi, single atau bilah. Disilangkan ayam rose dengan pea, ini Ra itu dominan, P juga dominan. Hasil rose pea itu menampakkan sifat yang berbeda, namanya walnut, genotipnya raripapi. Kalau walnut disilangkan samanya akan diperoleh perbandingan fenotip 9:3:1. Sebagai pedoman, kalau Ra ketemu dengan Pa itu walnut seperti ini walnut. Lalu Ra pipi ini bisa Ra bisa Pi itu rose, seperti di sini kita lihat ini rose, ini juga rose. Kalau Riri Pa ini bebas, bisa Pa bisa Pi itu pea, seperti nomor ini pea. Kalau tidak ada yang dominan itu adalah single. Jadi interaksi beberapa pasang alel dominan akan membentuk warna walnut, tapi kalau alel resesif akan membentuk warna single. Naik polimeri itu persilangan dengan sifat beda yang berdiri sendiri tapi mempengaruhi bagian yang sama dari suatu organisme. Disilangkan gandum merah dengan putih, F1-nya merah. Ini kan satu sifat beda, hanya merah dan putih, satu macam warna. F2-nya nanti mestinya 3:1, tapi ternyata F2-nya merah banding putih 15:1. Ini berarti menyimpang. Karena satu merah maka M itu merah, alanya M itu putih. Genotipnya Ma1, Ma1, Ma2, Ma2, Mi1, Mi1, Mi2, Mi2. Ini maaf Mi2. Gametnya Mi1, Ma1, Ma2, ini Mi1, Mi2. F1-nya gabung menjadi Ma1, Mi1, Ma2, Mi2. Terus ini dilanjut F2-nya. Nanti akan ada 16 macam variasi di sini. Sebagai patokan, semakin banyak faktor Ma, warnanya makin merah. Misalnya ada 4 Ma, misalnya kotak ke-1, ini merah gelap. Merah gelap ini. 3 faktor Ma, misalnya ini 3 ini, maka merah biasa. Kalau 2 faktor Ma, misalnya di sini ini 2. Ini juga 2, maka namanya merah sedang. Kalau satu saja faktor Ma, di sini ini merah muda. Kalau tidak ada faktor Ma, itu berarti putih, nomor 16. Jadi 1 sampai 15 itu merah dibanding 1 putih. Tapi merah ini berbeda, tergantung banyak sedikitnya faktor Ma. Kalau pada manusia, polimeri dijumpai pada warna kulit. Davenport membagi kulit manusia menjadi 5 macam warna, yaitu hitam,
mula tua, mula itu sawo matang. Hitam itu 4 dominan, AA baba. Mula tua 3 dominan, AA babi atau AI baba. Mula sedang 2 dominan, bisa A bibi, bisa I baba, bisa AI babi. Mula muda 1 yang dominan, hanya AI bibi atau I babi. Kalau putih tidak ada yang dominan, I bibi. Misalnya pria negro menikah dengan wanita kulit putih, negro itu berarti sama dominan, kulit putih tidak ada dominan, maka F1-nya adalah I babi di tengah-tengah, yaitu mulat sedang. Ini polimeri pada manusia. Lalu kriptomeri, kriptose tersembunyi, jadi gen dominan yang tersembunyi oleh gen dominan yang lain. Pengaruhnya bertambah jika berdiri sendiri. Interaksi antar gen dominan akan menimbulkan sifat baru. Dijumpai pada tanaman Linaria marukana merah dan putih. F1 bukan merah, bukan putih, tapi ungu. Terus A2-nya ungu banding merah dan putih 9:3:4. Kenapa bisa demikian? Perlu diketahui, warna bunga pada Linaria marukana diatur oleh suatu pigmen yang namanya antosianin. Kalau antosianin dalam air sel yang asam, maka warnanya jadi merah. Jadi ini plasmanya asam jadi merah. Kalau plasmanya basa jadi ungu. Jadi ini plasma basa jadi ungu. Kalau tidak ada antosianin, apapun cairan plasma entah asam entah basa, kalau tidak ada antosianin berarti putih. Berarti tidak mengandung antosianin. Misalnya gen A itu ada antosianin, alelanya I tidak ada antosianin. Gen B itu basa, alelanya B itu asam. Antosianin dalam suasana asam berarti merah. Lalu tidak ada antosianin dalam suasana basa putih. Ini bisa baba, bisa BB, nanti putih. Tapi kenapa dihitung baba? Karena F1-nya nanti ungu. Gambarnya AIBD, AIB dan IBA. F1-nya ini ada antosianin dalam suasana basa jadinya ungu. Ungu disilangkan samanya ada 4 macam gamet. Sebagai paduan itu nanti begini. Kalau A ketemu ba, apapun alanya itu pasti ungu. Kemudian misalnya ini ungu. Ini ungu. Lalu ada A, ini bisa A bisa I, asalkan ini BB mesti merah. Misalnya ini merah. Ada AI BB, AA BB atau AI BB itu merah. Kemudian tidak ada yang dominan sama sekali, berarti putih. Untuk yang kotak ini, maaf, ini harusnya putih. Jadi putih, 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 putih. Sehingga perbandingan fenotipnya F2 adalah 9 ungu, lalu 3 merah, 4 putih. Itu kriptomeri. Lalu epistasis, hipostasis. Epi itu menutup, hipo ditutup. Ini gen dominan yang menutup gen dominan yang lain. Yang menutup namanya epi, yang ditutup namanya hipo. Gandum hitam disilangan gandum kuning. F1-nya hitam. Berarti hitam dominan. F2-nya itu bukan hitam banding kuning 3:1, tapi hitam banding kuning banding putih 12:1. Karena F1 hitam, maka H itu dominan, ini hitam, alelanya Hi putih, K kuning, alelanya Ki putih. H kiki, ada H itu berarti hitam, Hi KK, ada K berarti kuning. Gambarnya H Ki dan Hi K. F1-nya H Hi kaki. Di sini dilihat ada H, ada K, ini hitam. Padahal K itu dominan, maka K dikatakan ditutup oleh H. Sehingga K itu gen hipostasis, K-nya gen hipostasis, H-nya gen epistasis. Sebagai patokan, kalau ada satu saja H, ini bisa bebas pasti hitam. Jadi ini hitam indam. Karena ada H ini hitam semuanya. Terus kalau Hi K, K ini bisa K, bisa Ki, kuning. Misalnya
Ini kuning, kuning, lalu kuning. Kalau tidak ada faktor dominan sama sekali, itu menjadi putih. Sehingga perbandingannya adalah 12 hitam, 3 kuning, dan 1 putih. Itu epistasis dan hipostasis. Sekali lagi, H itu menutup atau epi, menutup K, K ditutup, itu hipo. Gen komplementer, interaksi gen yang saling melengkapi. Jika satu gen tidak muncul, maka sifat yang dimaksud juga tidak muncul atau tidak sempurna. Bunga Lathyrus odoratus ada 2 gen yang saling interaksi. Gen C itu ada pigmen, gen C tidak punya pigmen warna. Gen P enzim pengaktif pigmen, gen P tidak membentuk enzim pengaktif pigmen. Jadi kalau C itu berdiri sendiri itu tidak punya warna, begitupun P berdiri sendiri tidak punya warna. Tapi ketika C dan P ketemu nanti menjadi warna ungu. Kalau C sendiri tidak ketemu P, ini putih. Jadi ada pigmen tapi nggak punya enzim. Ini ada pigmen nggak punya enzim, maka putih. Ada enzim nggak punya pigmen juga putih. Tapi nanti ketika ada pigmen ketemu enzim pengaktif pigmen, maka menjadi ungu. Jadi kalau C itu berdiri sendiri putih, P berdiri sendiri itu juga putih. Kalau C ketemu P itu menjadi ungu. Terus cacipapi di silangan cacipapi gambarnya capa, capi, cipa, cipit. Ini sebagai patokan, kalau C berdiri tanpa P putih, C berdiri P berdiri tanpa C itu juga putih. Tapi ketika C dan P bergabung itu menjadi ungu. Sehingga di sini selama ada C dan P itu ungu. Ini ungu, ini juga ungu. Dan ketika C itu tidak ketemu P atau P tidak ketemu C, itu jadinya putih. Sehingga perbandingannya ungu banding putih 9 dibanding 7. Demikian penjelasan tentang kelima macam penyimpangan semu hukum Mendel. Sekali lagi, atavisme atau interaksi beberapa pasang alila itu sebagai contohnya adalah pial ayam, perbandingannya 12:3:1. Yang kedua, polimeri itu contohnya gandum merah dan putih, F1 F2 nya 15:1. Kemudian kriptomeri itu contohnya Linaria marucana, angkanya 934. Epistasis contohnya pada gandum itu 12:1. Dan yang kelima adalah gen komplementer, misalnya bunga Lathyrus odoratus, angkanya adalah 9 dibanding 7. Sekian, terima kasih.